Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Indonesia, serta selamat malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Eropa dan Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Rabu 24 Januari 2024. Tanpa terasa kita sudah melewati 24 hari di tahun yang penuh kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergantung kepadanya. Karena kita percaya tahun ini dunia boleh goncang, tapi kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari sebelum kita memulai renungan pagi yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan dengan tema membayar harga pengiringan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa yang sangat teramat baik bagi kami. Kami merendahkan diri di pagi ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon kasih-Mu yang begitu besar pada kami, sehingga di pagi ini kami bisa melayani-Mu dengan penuh damai sejahtera, sukacita, dan tenaga, kuasa, hikmat, pewahyuan. Kau berikan kepada kami yang melayani-Mu di mimbar maupun di multimedia, serta kami yang mendengar di Zoom, live streaming, serta siaran tunda. Kami yakin dan percaya tangan-Mu yang kuat gagah teracung mampu menuntun jiwa-jiwa yang harus mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui pelayanan yang luar biasa ini, di mana Tuhan Engkau membuat pelayanan ini menjangkau yang tidak terjangkau on-site, tetapi melalui pelayanan ini, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami dedikasikan pelayanan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Jamah kami semua yang terlibat, dan biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ada sukacita menyertai pelayanan ini. Pujian biarlah membuat hatimu disukakan. Renungan firman menjadi pedang bermata dua bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan bagi kami yang mendengar. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, doa-doa yang kami panjatkan, biarlah Tuhan Engkau menjawab setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami ikat segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu, tidak dapat mengganggu, karena Engkau yang membentengi pelayanan ini. Engkau kirimkan malaikat-Mu berjaga-jaga bagi kami, selengkap senjata-Mu Kau berikan bagi kami dan seisi rumah kami, sehingga kami bisa konsentrasi dan apa yang menjadi isi hati-Mu menjadi rema yang membuat kami kuat melewati tahun 2024 ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami penuh sukacita mendengar kebenaran firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, marilah kita mendengar pujian yang indah. Ku tak mampu memahami, dibawakan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Duri yang pedih mengganti
dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, nyawa kau serahkan. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimananya adanya daku, ku berserah kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih pujian yang indah. Biarlah menyenangkan hati Tuhan dan buat kita semakin datang kepada Tuhan. Terima kasih atas pujiannya Bu Murni. Dan tiba saatnya kita mendengarkan renungan oleh hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan, MTH, dengan tema membayar harga pengiringan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Sukacita kita pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan. Kita memulai hari yang indah ini dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini temanya adalah membayar harga pengiringan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kata mengiring ini sama dengan kata mengikuti, Bapak Ibu. Mengikuti, mengawal, ya, mengejar, itu kurang lebih punya pengertian yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, maka Tuhan memanggil dan memilih kita. Tuhan memanggil, memilih kita, maka kita ikut Tuhan. Makanya ketika kita berbicara tentang mengiring Tuhan, maka itu tidak lepas daripada bagaimana Tuhan mempercayakan panggilannya kepada kita. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang memang ada maksud dan rencana Tuhan. Kenapa Dia memilih kita menjadi orang percaya, saudara? Nah, hal ini menjadi satu pemahaman yang harus kita pegang dengan erat, bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia sudah memanggil kita, kita ikut Dia. Nah, karena Dia berkata bahwa mari ikutlah aku, ya, Dia bilang. Dan ketika Dia memanggil murid-muridnya itu, dan murid-muridnya kemudian meninggalkan Dia. Nah, kalau kita mengikuti daripada apa yang ditulis oleh Alkitab, maka ternyata panggilan Tuhan, ya, itu bukan hanya sekedar panggilan biasa, tetapi ada satu panggilan khusus yang diberikan kepada kita untuk kita bersama-sama dengan Dia, ya, bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tidak jalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Dia untuk kita melakukan pekerjaan seperti apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Satu pekerjaan yang mulia, satu pekerjaan yang luar biasa, saudara, itu sangat berdampak bagi banyak orang. Nah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini ketika kita menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian diajak oleh Tuhan untuk kita mengikut Dia. Nah, ketika kita berbicara tentang mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan itu bukan berarti sekedar kita datang ibadah, bukan. Mengikut Tuhan itu bukan berarti kita ada menjadi satu jemaat lokal, kemudian kita mendapatkan pelayanan,
kemudian kita sudah dibaptis, kemudian kita sudah ikuti PA atau pendalaman Alkitab, kemudian kita sudah rajin di komsel, dan kita mengatakan bahwa itu adalah mengikuti Yesus. Bukan itu. Ya, bukan itu yang dalam pengertian hal yang utama kita mengikuti Yesus. Itu adalah bagian caranya bagaimana kita memperlengkapi panggilan itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Tapi mengikut Tuhan Yesus itu adalah mengikut itu artinya apa? Saudara sudah memahami tentang kehendak apa yang Tuhan sudah percayakan buat saudara. Bagian apa yang harus kita kerjakan. Ini berbicara tentang bagaimana kita keluar, Bapak Ibu. Bagaimana tindakan kita keluar, bagaimana iman kita berjalan di luar. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kita mengiring Tuhan. Nah, kalau kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, sudah jelas, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari apa yang setiap dia ajarkan kepada kita. Ibaratnya ketika kita belajar mobil, ketika dia instruksikan misalkan langkah-langkah demi langkah, mulai dari pertama, kemudian kita ngecek misalkan ya, kalau mau perjalanan jauh kita cek air akinya, kita lihat air radiatornya, kita cek semua. Setelah semua itu kita cek, kemudian kita mulai menghidupkan mesin. Kemudian setelah mesinnya agak panas, sudah ada tanda indikator yang menyatakan bahwa mesin ini sudah panas, maka kita mulai siap-siap untuk kita berangkat. Nah, di dalam perjalanan berangkat kita mulai menyalakan AC, atau ada menyalakan tambahan-tambahan lainnya, misalkan dengan mendengar puji-pujian, ya. Itu adalah step-stepnya ketika kita akan melakukan satu perjalanan begitu. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, setiap perintah kalimatnya itu adalah bagian yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan begitu. Nah, kenapa kita mengikut Tuhan? Ingat Bapak Ibu ya, ketika kita dipanggil, kita mengikut Tuhan, di sana ada satu komitmen. Di sana ada berbicara tentang kesetiaan. Di sana berbicara tentang apa? Kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan aja. Emangnya seperti kampanye Bapak Ibu ya. Waduh, kampanye ini nih. Ya, kemudian kita ikut begitu ya. Setelah itu ikut, ya udah selesai begitu aja. Nah, kekristenan nggak begitu. Ya, bahkan ketika kita mengikut Tuhan, intinya adalah kita harus bayar harga. Ya, saudara, ada sesuatu yang harus kita korban, berani untuk siapa kita berkorban. Nah, ini yang maksud dengan mengikut Tuhan. Jadi kita mengikuti apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang harus kita lakukan, kita siap untuk ikut Tuhan. Apa yang dikatakan dulu firman Tuhan, apa yang orang seringkali bilang, ya dulu kita sering dengar kata pikul salib gitu ya. Ayo pikul salib artinya apa? Waktu kita ikut Tuhan, kita siap untuk menderita. Waktu kita ikut Tuhan, kita siap untuk kita mengalami berbagai macam intimidasi. Waktu kita ikut Tuhan, kita siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, itu berbicara tentang mengikut Tuhan. Jadi tidak mudah untuk kita ikut Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang hal itu. Walaupun mengikut Tuhan artinya tidak mudah, artinya seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan seberapa besar kekuatan iman kita. Namun yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita ikut Tuhan, sebenarnya kita sedang dilatih, kita sedang dididik. Untuk apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, untuk menjadi pribadi yang kuat, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kalau memangnya kita mengikut Tuhan, maka kita nggak boleh lepas daripada iring-iringan itu. Kalau lepas daripada iring-iringan itu, maka kita akan terpisah, tersesat, terhilang, dan semakin jauh daripada Tuhan. Nah, inilah ya Bapak Ibu ya, kenapa kita harus mengikut Tuhan. Intinya adalah ketika kita mengikut Tuhan, kita harus siap untuk menghadapi setiap persoalan. Dan bukan hanya persoalan, tetapi banyak hal yang harus kita hadapi, bayar harga. Saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu kita buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke 14 ya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu tidak akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat kepengertian yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 14 sampai 16 ini itu menegaskan kepada kita bahwa kata-kata berlari-lari ini itu menunjukkan sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang terus kita ikuti. Kalau kita belum sampai tujuan, maka kita tidak akan berhenti. Nah, kita dipanggil Tuhan, diajak Tuhan untuk kita menjadi orang pilihan. Tentunya Tuhan ingin supaya kita punya target.
punya satu tujuan yang jelas begitu. Nah, tujuan ini dikatakan bahwa adalah panggilan surgawi. Tadi di awal kita sudah mendengar bahwa saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata, "Come unto me, datanglah kepadaku." Terus dia berkata lagi, "Follow me, ikutlah aku." Nah, waktu dia panggil kita, saudaraku, maka disinilah respon kita. Kita menyambutnya dengan sukacita. Kemudian setelah kita menyambut dengan sukacita, maka respon kita waktu dia mengajak kita berjalan beriringan, Bapak Ibu. Nah, bukan hanya kita yang dipanggil dan dipilih untuk ikut dan mengiring dia, tetapi begitu banyak orang. Nah, kita perlu Bapak Ibu membangun energi ya, memiliki satu energi yang kuat supaya kita bisa berlari-lari untuk kita mengejar satu tujuan itu. Jadi Tuhan nggak mau bahwa kita hanya pasif, bahwa kita hanya mengikut berjalan gitu pelan, begitu. Kadang-kadang kita berhenti, atau kadang-kadang kita hanya banyak beristirahat gitu. Sementara kita semakin jauh tertinggal oleh Tuhan, begitu. Nah, tertinggal jauh daripada rombongan. Nah, Tuhan mau kita semua ini berlari begitu. Kenapa? Mengejar sesuatu yang pasti. Ya, ada satu target yang lebih besar daripada sekedar status kita sebagai orang percaya. Makanya kita harus mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita punya semangat melakukannya dengan baik. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus melatih diri kita untuk kita semakin hari punya daya tahan yang kuat. Karena kata berlari itu menunjukkan bahwa kita punya tahan yang kuat. Ada orang yang bisa berlari 1 kilometer, 2 kilometer, sampai 10 kilometer gitu. Kenapa dia mampu berlari seperti itu? Karena dia latihan. Karena dia latihan, dia mempersiapkan diri dengan baik. Begitu. Jadi ikut Tuhan itu dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan satu fokus begitu. Nah, inilah yang harus menjadi satu hal eh, yang harus kita miliki betul-betul, pengertian yang benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat pada akhirnya apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 16 ini, maka ayat 15 berkata, marilah kita. Jadi ini ada satu kata ajakan bagi kita yang sempurna. Yang sempurna dalam hal apa? Yang sempurna itu adalah berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang disempurnakan Tuhan, diubahkan Tuhan. Dan firman-Nya itu senantiasa yang mengubahkan dan menyempurnakan kita. Jadi ada proses belajar di sana untuk dari sesuatu yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi sesuatu yang sempurna. Ya, proses Tuhan itu membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dikatakan bukan hanya sekedar itu, kita dibangun untuk menjadi sempurna, tetapi Bapak Ibu, kita harus berpikir demikian untuk apa? Untuk mengandungkan bahwa di dalam Tuhan mengikuti itu bukan sekedar iman percaya saja, kemudian kita berkata bahwa saya menggunakan simbol-simbol kekristenan, saya ini orang Kristen, saya ini sudah bisa memuji menyembah Tuhan, saya sudah bisa melayani Tuhan, saya sudah bisa tampil di gereja dan sebagainya, sekarang itu cukup. Bukan seperti itu. Tetapi hal yang terpenting adalah ayat 16 ya. Kita sudah mencapai satu tingkat pengertian yang telah kita capai. Tingkat pengertian berarti ada satu level. Ada satu level yang akan kita bangun. Tadi di dalam kita dipersiapkan di dalam kesempurnaan itu. Nah, level ini adalah level yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan satu jalan yang harus menjadi satu jalan yang menjadi ukuran daripada bagaimana ketika kita ikut Tuhan, ya, seperti apa tingkat kita. Dan bagaimana ketika kita ada di jalan itu? Kesempurnaan yang seperti apa yang harus kita ikuti? Nah, jalan itu jalan yang bagaimana yang kita lewati? Nah, tentunya kalau kita kembali kepada jalan yang harus kita lewati, jalan itu bukan hanya sekedar jalan yang bagus. Di dalam kita mengikuti Tuhan, ada jalan yang betul-betul kita bisa melihat. Ada jalan yang sempit, Tuhan bilang beberapa pengertian di Alkitab. Ada jalan berbatu-batu di sana. Itu adalah jalan yang harus kita lewati. Jadi bukan ini berbicara tentang bahwa jalan yang kita harus lewati itu bukan jalan yang senantiasa mulus, yang indah-indah, yang enak-enak, yang jalannya penuh dengan berkat, begitu, bukan seperti itu. Tetapi jalan yang betul-betul menguji kita, melatih kita untuk kita senantiasa strong atau kuat ya di dalam iman kita. Nah, ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Filipi bahwa kita harus membayar harga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi ikut Tuhan jangan hanya kita meminta sesuatu yang enak-enak. Makanya seringkali kita bisa melihat beberapa pemahaman, beberapa pengajaran yang keliru, bahwa ikut Kristen itu enak katanya. Mau jadi orang Kristen itu, wah pokoknya hidupnya diberkati, sukses, dan seterusnya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ini menyesatkan ya Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan nggak pernah menjanjikan seperti itu. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu, setiap perjalanan yang kita lewati, Tuhan selalu memberikan jawaban. Dan jawaban itu ada jawaban tentang kebaikannya dia.
Tetapi tetap saja di dalam prosesnya ada yang saya sebut tadi bahwa kita harus bayar harga. Kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan sesuatu yang indah saja. Ya, Tuhan nggak melatih kita menjadi orang Kristen yang cengeng. Tidak. Tuhan melatih kita menjadi orang Kristen itu yang betul-betul punya semangat juang yang tinggi, kuat, punya mentalitas yang betul-betul menunjukkan kegigihan dari seorang murid Tuhan, dan kemudian saudara, dia senantiasa tahu kesulitan-kesulitan apa yang harus dihadapi dan jalan keluarnya seperti apa. Nah, kan setiap hari kita dilatih hal-hal ini. Kenapa kita bisa tahu hal itu? Kita dilatih lewat firman-Nya. Makanya ketika kita punya daya tahan, energi yang kuat, kita bisa berlari sedemikian rupa jauhnya. Karena kita dilatih untuk setiap hari kita baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menangkap pesan firman Tuhan ini, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi ini Bapak Ibu adalah bagaimana ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan itu. Dan tentunya ketika kita mengikut Tuhan itu bukan hanya sementara. Bukan hanya berkata 10 tahun sudah cukup, 15 tahun cukup, bukan itu. Tetapi mengiring Tuhan adalah sampai kepada titik nafas terakhir kehidupan setiap orang-orang yang Dia panggil, Saudara. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan belajar ya. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, intinya pada pagi hari ini renungan kita, saya ingin menyampaikan satu hal yang disampaikan oleh Billy Graham ya. Billy Graham pernah menyampaikan satu pernyataan yang menjadi perenungan bagi kita semua, yaitu dikatakan demikian. Billy Graham berkata bahwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita tidak membayar apa-apa, kata dia. Kita terima gratis, karena anugerah itu kita terima gratis. Namun dikatakan oleh dia, mengiring Yesus atau mengiring dia harus membayar sesuatu. Namun melayani dia, kita harus membayar apapun. Nah, membayar ini bukan berbicara tentang uang. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, kita bayar dengan uang, kemudian itu sudah cukup. Bukan itu. Tapi kita harus membayar dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang nilai jauh daripada uang. Membayar sesuatu itu yang lebih daripada sekedar sebuah nilai investasi. Nah, apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar. Renungan firman Tuhan ini kita masuk di dalam inti perenungannya. Apa itu? Nah, inti renungan firman Tuhan ini yaitu adalah apa saja yang harus dibayar sebagai orang percaya. Bila ingin melihat pelayanan kita maksimal. Bila ingin kita pengiringannya menjadi satu pengiringan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita mengikuti Tuhan, ya, apa yang harus kita bayar, dan ketika kita mengiringi Tuhan, ya apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan berkenan melihatnya. Nah, yang pertama, saudaraku, kita harus membayar harga pelayanan dengan kerja keras. Tidak mudah, saudaraku, membangun sebuah pelayanan. Saudara, membangun pelayanan mungkin harus disadari, diingat betul, bahwa kita harus mengikuti step by step. Kita harus mengikutinya dari tangga pertama. Prinsip anak tangga ini adalah prinsip waktu kita mengikuti ya. Bagaimana Tuhan memanggil kita. Mulai dari awal kita dipanggil Tuhan, kemudian kita mulai mengikuti Dia, dan di sana kita mulai dipercayakan Tuhan untuk membangun sebuah pelayanan, mendapatkan tugas, seperti seorang pemimpin memberikan kepercayaan, wewenang kepada bawahannya. Dia berkata, ini kamu kerjakan ini, karena aku lihat kamu punya potensi. Atau seorang bapak mempercayakan sesuatu kepada anaknya. Dia berkata, nak, kamu harus kerjakan ini nih ya, bantu papi. Bantu papa untuk mengerjakan ini. Papi lihat kamu bisa. Nah, ketika itu mendapatkan sebuah kepercayaan pertama, itu adalah langkah awal kita. Anak tangga pertama yang kita lewati. Nah, kita berkata bahwa kita harus setia dalam perkara kecil, itu tidak hanya berbicara tentang keuangan. Ayat firman Tuhan itu tidak sempit, tetapi punya pengertian yang lain. Bahwa kita mengerjakan sesuatu mulai sesuatu dari yang awal, maka kesetiaan itu menjadi sebuah modal. Banyak orang kenapa tinggalkan Tuhan? Karena dia tidak bertahan untuk menghadapi tantangan demi tantangan ketika dia mulai naik tangga kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya kesetiaan berubah menjadi ketidaktaatan. Nah, kita tidak dilatih Tuhan untuk seperti itu. Saudara dan saya dilatih Tuhan untuk kita membayar harga pelayanan dengan kerja keras. Ya, kerja keras. Kita bangun pagi aja untuk sehari ini aja. Itu saya yakin kita juga kerja keras. Ya, kita mempersiapkan seperti tadi Bu Murni, ya, Bu Hana, itu kerja keras begitu. Ada sesuatu yang harus kita berikan. Tetapi ini bukan berbicara tentang kita sekedar mengikuti sebuah rutinitas, bukan.
Karena ini berbicara tentang panggilan, berbicara tentang apa yang Tuhan percayakan buat kita ketika kita mengiringi Tuhan. Makanya kita siap untuk kita bekerja keras. Mempersiapkan puji-pujian akan kita bawa besok untuk pembukaan ibadah renungan pagi kita hari ini, begitu. Pujian apa yang akan kita mau naikkan buat Tuhan, begitu. Ya, Bu Hana juga demikian mempersiapkan hari ini untuk menjadi host misalkan, moderator misalkan. Ada banyak hal-hal yang disiapkan. Itu adalah bagian daripada cara keras kita. Bahwa kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, dan kita melakukan kehendaknya. Jadi bukan berarti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya udah kita cuma terima jadi enaknya doang. Enggak begitu, ya. Jadi kita tetap harus kerja keras sampai kapanpun, sampai kita selesai menyelesaikan tugas panggilan kita di atas muka bumi ini. Ada regenerasi yang akan melanjutkan tugas kita. Jadi kerja keras bisa dibangun ketika kita mulai setia mendengar panggilan Tuhan. Ketika kita mulai taat, melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, sekarang satu contoh, kerja keras yang seperti apa yang harus kita bayar ketika kita mengikuti atau kita membayar harga dari pengiringan kepada Tuhan Yesus. Coba saudara buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sekarang sebagaimana aku ada sekarang. Lihat diri kita nih. Aku ada, saya ada, Dedi ada, ya, Dedi ada. Ya, mungkin kalau saya pakai kata saya, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dedi adalah sebagaimana aku, sebagaimana Dedi ada sekarang, begitu ya. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Saya katakan amin untuk hal ini. Dan kemudian sebaliknya, Dedi telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya Dedi, melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai aku. Paulus menggunakan menuju kepada dirinya dia, bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang menggenapi panggilannya dia. Itu dengan kerja keras. Menghormati arti sebuah panggilan. Begitu. Apakah ketika kita dipanggil Tuhan hari ini, kita sudah memberikan sebuah bentuk penghormatan kita dengan kita bekerja keras atau belum? Nah, Paulus sedang kasih tahu bahwa karena Allah kasih karunia itu, aku dipanggil. Dan ketika aku dipanggil, maka aku harus menjawabnya, aku harus melakukannya dengan kerja keras. Kerja kerasnya apa? Ya kerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Kerja keras untuk melakukan sebuah panggilan, di mana panggilan ini adalah panggilan yang bisa berdampak buat orang lain. Begitu. Artinya kalau panggilannya berdampak, maka juga sama Bapak Ibu. Hidup kita juga harus berdampak. Bukan hanya sekedar panggilannya, tetapi hidup kita pun harus berpadanan dengan panggilan itu. Berarti antara panggilannya itu, panggilan daripada Tuhan berdampak positif buat orang, orang bisa diubahkan kehidupannya dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, manusia lama menjadi manusia baru, manusia daging menjadi manusia roh. Nah, itu adalah panggilannya, tetapi harus lewat diri kita. Nah, diri kita inilah yang harus berdampak dan harus berubah dan menghidupi firman itu. Jadi satu paket Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika kita sekarang meresponi bahwa kita mengikut Tuhan, kita menerima panggilannya, kasih karunia-Nya itu, tetapi kita hanya baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, tapi kita tidak lakukan dan hidup kita tidak berubah. Sulit, Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena bagaimanapun ketika kita ikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus berubah secara total. Berubah semakin hari, semakin baik. Ingat tadi bahwa kita semakin disempurnakan. Ya, Tuhan mau kita disempurnakan. Dari sesuatu yang masih kurang diubahkan di proses Tuhan menjadi sesuatu yang lebih baik. Lebih baik, dan sempurna pada akhirnya. Nah, Tuhan maunya seperti itu. Jadi mari kita kerja keras. Bukan melayani itu dengan sesuatu yang hanya sekedar ya kalau ada tugas pelayanan saja begitu ya. Ya kalau misalkan nanti menjelang Natal, menjelang Paskah kita kerja keras lah bentuk panitia, ya bentuk pembangunan pelayanan, misalkan pelayanan diakonia pada Paskah dan seterusnya, cuma sekedar itu tidak. Hari-hari kita Pak ini berbicara tentang hal itu. Karena mengiring Tuhan itu setiap hari. Bukan pada momen-momen tertentu atau bukan hanya momen pada saat hari Minggu. Tidak. Jadi adalah kerja keras. Nah, itu yang harus kita lakukan. Setiap hari harus kita lakukan. Kerja keras buat Tuhan. Ya, ini juga kita kerja keras secara tim. Bukan untuk kita. Jalan ini disiarkan untuk orang semakin banyak mendengar. Semakin banyak dikuatkan. Yang putus asa menjadi orang yang kuat. Apalagi orang yang menghadapi kesulitan demi kesulitan, mendapatkan dukungan doa, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kelegaan setiap firman yang didengar, setiap pujian yang dinaikkan lewat pagi hari ini ya, setiap hari
Ya, renungan pagi itu bisa menjadi berkat. Ini maksud tujuannya. Dan kita semua bekerja keras di sini. Dan bekerja keras ini bukan untuk nama, Sema Adonai, ya, bukan, tetapi adalah untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Tapi saudara, kita lihat lagi 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. 2 Korintus 11 ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-27, maaf, 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27 berkata demikian, Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara lihat nih, ini bayar harga nih Bapak Ibu Saudara. Bahwa kalau kita melayani Tuhan, ya itu ada sesuatu yang harus kita korbankan. Bahkan diri kita pun kita siap, ya. Siap seperti apa? Seperti yang Rasul Paulus bilang, capek begitu, ya. Kemudian apa? Kerjanya berat. Sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita berbicara tentang bekerja yang berat, berarti ada sesuatu yang di depan itu apa namanya ya? Sesuatu yang betul-betul menantang. Betul-betul ada resikonya, begitu. Nah, makanya Paulus lakukan itu. Nah, kemudian dia bilang apa? Kerap kali aku tidak tidur. Saudara bayangkan tuh, sampai jam tidurnya saja itu tidak seperti jam tidur orang biasa yang normal begitu. Nah, kemudian dikatakan lapar sampai nggak makan. Kemudian haus ya, perlu minum dan dia tidak bisa menemukan itu dan tidak bisa merasakan seperti kita yang seperti haus, lapar, mudah sekali untuk cari makanan. Dia tidak seperti itu. Nah, kemudian apa? Ya, berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Wow, tanpa selimut, tanpa jaket, tanpa mantel, saudara. Dingin, panas, dia lakukan itu. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Artinya sih ya Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini berbicara tentang bahwa di dalam kerja keras kita perlu pengorbanan di sana. Kita dilatih untuk kita tidak menyerah. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kita mengikut Yesus, membayar harga pengiringan, maka kita membayar dengan perjuangan. Itu berbicara tentang kerja keras, berbicara tentang pengorbanan. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah membayar harga pelayanan dengan air mata. Kalau tadi dengan kerja keras, yang kedua dengan air mata. Sedih kadang-kadang waktu kita memutuskan kita ikut Tuhan. Ada beberapa orang ketika memilih imannya di dalam Kristus, ya, harus terbuang dari keluarganya. Harus terputus komunikasi dengan keluarga yang ia cintai. Hanya karena iman. Ada yang kehilangan pekerjaan. Dari punya pekerjaan, posisi enak ketika memilih sebagai pengikut Kristus. Akhirnya untuk bertahan makan, harus ada yang menjadi tukang parkir, ada yang bekerja sebagai pemulung. Ini berawal berdasarkan kesaksian-kesaksian ya Bapak Ibu ya. Kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita dipanggil dari punya sesuatu yang dia raih dari dunia ini sampai akhirnya dia kehilangan sesuatu. Dan sampai akhirnya dia mulai segala sesuatu itu terbalik waktu dia ikut Tuhan. Tadinya enak duduk di kantor, sekarang harus panas-panasan jadi tukang parkir. Tapi dia lakukan itu. Dia nggak mengatakan bahwa waduh Tuhan kalau tahu begini mah saya balik lagi aja dah Tuhan. Sorry Tuhan saya nggak mau deh ikut Tuhan. Ya saya mau aja ikut yang dulu aja dah. Saya nggak beriman sama Tuhan tapi saya punya jabatan enak. Saya mau makan tinggal suruh apa namanya disuruh office boy untuk beli makanan, kemudian nanti diantarin makanan saya tinggal makan enak, tinggal perintahin orang. Saya punya ruangan enak, ber-AC, nyaman, kursinya enak, bisa diputar kiri kanan, bisa putar ke belakang, ya, eh, kursinya enak sekali, begitu. Semua fasilitas ada. Sorry ya Tuhan, saya mau kembali kepada kehidupan yang saya nggak mau ikut Tuhan. Kenapa? Dia nggak mau berkorban. Nah, kalau kita lihat Paulus, dia berkorban. Dan biasanya pengorbanan itu bisa kita lihat juga salah satunya lewat air mata. Berapa banyak Bapak Ibu kita melayani, kita ikut Tuhan, tidak sedikit air mata kita yang sudah keluar.
Bukan karena air mata sukacita jawaban doa kita. Itu berbeda. Air mata tuh ada dua. Air mata kebahagiaan sama air mata kesedihan. Seringkali yang kita hadapi adalah berbagai macam kesedihan-kesedihan yang kita alami. Kadang-kadang ketika kita menangis, rasa-rasanya kita udah nggak kuat, di batas kekuatan kita. Di ujung batas kekuatan kita. Tapi seringkali di saat ujung batas kekuatan kita disitulah, makanya Tuhan ubah ratapan kita menjadi tarian. Kesedihan kita, Tuhan ubahkan menjadi kebahagiaan. Dia jawab setiap pergumulan kita. Sehingga kita menangis pada waktu kita menghadapi kesedihan karena kita tidak mampu, kita tidak sanggup menghadapi itu. Tetapi ketika Tuhan datang untuk membela, Tuhan mendatang untuk menjawab kita. Tiba-tiba kita berkata, Tuhan terima kasih. Kita berteriak, Tuhan Yesus baik. Kemudian kita menangis di dalam tangisan kebahagiaan. Tangisan seorang anak yang memeluk bapaknya. Ketika anaknya hampir celaka dan bapak datang untuk menyelamatkannya, maka kita menurut bapak kita, ya orang tua jasmani kita misalkan seperti itu. Karena kita merasa bahwa pelindung kita, penjaga kita, ternyata ada bersama dengan kita, saudara. Kita menangis, kita berteriak di pelukan Bapak. Bapak memeluk kita dan menguatkan kita dan berkata, nak jangan takut. Nak, tenang. Papa ada sama kamu. Nak, Papa nggak jauh dari kamu. Waduh, Pak, Bu. Kalimat itu juga kalimat yang sama. Yang Tuhan bilang, Dedi, kau nggak jauh dari aku. Dedi, aku tahu kekuatan maksimalmu. Dedi, ini pelajaran. Jadi aku mau kau kuat. Jadi aku mau kau melihat bahwa di balik setiap kelemahanmu, di sana ada seorang yang kuat, yang sangat kuat, yang sedang membela dan menjagamu. Waduh, Pak, Bu. Aduh, itu indah banget. Indah. Makanya seringkali ya ketika kita menghadapi kesedihan, lewat air mata kita nggak tahu dah, Pak, Bu, masing-masing kita air matanya air mata apa gitu ya. Kenapa kita air matanya bisa keluar begitu ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin kita dikecewakan orang, disakitin orang, Pak Bu. Kita katanya diajak pelayanan-pelayanan, ayo yuk pelayanan ke sini, sampai di sana kita semua yang suruh bayar, misalkan. Kita nggak bawa uang, misalkan kita bingung mau bayar seperti apa ini. Akhirnya itu tadi, ya harus pakai kartu kredit, misalkan terlibat hutang dari kartu kredit itu. Ya, beberapa orang bisa saja mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, begitu. Dikecewakan di gereja yang katanya, ayo yuk sis kita bisnis yuk sis, bisnisnya bagus sis ini sis, aduh prospeknya cakep, pokoknya investasi mana yang bisa menyamai investasi ini, ayo kita ikut yuk. Wah, semua dikumpulkan beberapa orang begitu ya. Kemudian akhirnya terkumpul uang, setelah kumpul uang akhirnya kabur, pindah gereja, pindah ke kota lain dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu, saya selalu bilang hati-hati, jangan saudara pikir di gereja itu malaikat semua. Hati-hati ketika ada yang mengajak, ayo kita bisnis ini, lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah. Nanti saudara akan kecewa, ujung-ujungnya rata-rata benci sama gereja. Begitu. Ujung-ujungnya apa? Oh, nggak mau lagi pelayanan, sakit hati, kecewa, luka hatinya udah. Dan menyatakan semua gereja itu sama. Akhir ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Begitu. Makanya jangan hindari Bapak Ibu berbisnis di gereja. Pak, dia orang baik, diaken loh Pak, dia diaken Pak. Ya ampun, dia tua loh Pak, majelis loh Pak. Masa sih saya nggak percaya? Masa sih saya punya prasangka yang negatif? Nggak mungkin lah Pak, saya lakukan itu. Sebaiknya jangan. Kalau udah menyangkut uang, menyangkut bisnis, saudara hati-hati. Hati-hati. Saudara, ya, cara saudara mengikuti Yesus akhirnya bisa terputus karena itu. Saudara jangan pikir ketika kita mengikuti Yesus itu, kita aman udah. Kita udah ada di dalam barisannya Tuhan Yesus nih. Semakin banyak orang yang dipanggil kan, berarti kan ada banyak rombongan. Sama ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Alkitab mencatat begitu banyak orang mengikuti dia. Sama. Tetapi hati-hati, hati-hati. Kita perlu kewaspadaan. Alkitab selalu ingatkan kepada kita, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati dalam hal apa, saudaraku. Nah, kita harus melihat. Kita harus punya kepekaan, harus tahu begitu. Jadi hati-hati nih yang merusak hubungan jemaat di dalam pengingat Tuhan Yesus, salah satunya faktor dari dalam gereja. Apa itu? Yaitu tadi masalah bisnis, kemudian masalah keuangan. Gereja aja, sama-sama gereja nih. Satu gereja itu bisa pecah karena masalah uangnya bisa pecah. Akhirnya bisa jadi satu cabang baru, bawa kelompoknya. Itu karena masalah keuangan di gereja. Jahat sekali uang itu, saudara. Uang itu bisa merusak gereja. Jangan pikir uang gereja itu kebal terhadap mamon. Oh, tidak. Tidak. Hamba-hamba Tuhan kebal terhadap mamon. Tidak, Bapak Ibu. Jatuh, Bapak Ibu. Babak belur. Akhirnya terhambat mengiring kita kepada Tuhan. Tuhan sudah melangkah 3 kilometer, kita masih di 0 kilometer. Atau kita di kilometer 1, Tuhan sudah kilometer 7 misalkan. Semakin jauh tertinggal.
Nah, kita nggak mau tertinggal seperti itu. Ngejarnya perlu daya tahan yang kuat. Kita harus mengejar sprint lari. Bayangkan, saudara, dari 1 km 1 sampai kilometer 7, kita lari menggunakan apa itu? Kalau kita lari dengan kekuatan kita 7 kilometer dengan sprint, nggak mungkin kuat. Makanya supaya kita tidak tertinggal, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus, mengikut Tuhan kita tidak sampai kepada tidak tujuan, makanya oleh sebab itu kita harus punya kepekaan, hikmat digunakan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya katanya pelayanan-pelayanan mesti hati-hati. Saya tidak anti dengan pelayanan. Tetapi kalau hanya mengejar pelayanan, apalagi melakukan pelayanan hanya karena materi Bapak Ibu, aduh kita keliru. Nah, ini mesti hati-hati ya. Hati-hati. Udahlah, jangan bisnis-bisnis di gereja. Saudara punya uang, punya udah bisnis-bisnis sendiri. Jangan join-join sama orang. Kalau saudara join-join sama orang, mau sama orang Kristen pun kayak orang yang bukan Kristen, apalagi sama tetap. Jadi jangan sampai iman saudara goyah karena masalah itu tadi. Mamon itu jahat. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi seringkali air mata tertumpah kenapa? Sudah terlambat. Akhirnya ditipu sekian miliar begitu. Itu uang dari warisan dari orang tua, misalkan jual tanah, misalkan jual rumah, misalkan jual mobil, jual pabrik, misalkan ambil uang cashnya, taruh investasikan ke orang lain itu. Kemudian kita berharap setiap bulan kita hanya duduk ongkang-ongkang kaki, kemudian dapat uangnya setiap bulan, keuntungannya, ya benefitnya setiap bulan kita terima. Kita berharap itu begitu. Nah, hati-hati, hati-hati. Ya, saya mengingatkan renungan pagi-pagi hari ini, membayar mengiring kerja keras Tuhan itu kita bisa gagal ketika itu tadi. Ya, ketika kita membiarkan setiap persoalan itu dan kita tidak peka, kita melakukan sebuah kesalahan, air mata keluar, ya, kemudian tindakan-tindakan yang harusnya tidak harus kita lakukan, ya. Hati-hati berbisnis apapun ya di dalam gereja, jangan jadikan gereja sebagai sebuah ajang bisnis, ya. Kalau saudara mau jadikan itu ajang bisnis untuk saudara, misalkan ada kesempatan di gereja, ada tempat untuk dibuka kantin dan seterusnya, saudara mau pakai bisnis saudara, pakai modal, dan gereja memang menyewakan itu, lakukan boleh. Tapi kalau saudara sudah kerjasama seperti itu, dari pengalaman saya, rata-rata saudaraku hancur gereja. Ya, pecah jemaatnya di sana. Gereja pun pecah juga karena uang. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini pelajaran penting nih. Iya, majelis pas hari Minggu, betul. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Membayar harga pelayanan dengan air mata ya. Tadi kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 19, satu ayat aja deh. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 19. Walaupun banyak ayatnya tapi kita lihat Kisah Rasul 20. Kisah Rasul ayat yang ke-20. Ya, 20. Pasal 20 ayat 19, Pak. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Bukan dengan kekuatan power uang kita. Bukan melayani dengan jabatan pangkat kita di pundak, bukan, ya. Bukan melayani karena titel kita, bukan, tetapi melayani Tuhan dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Waduh, Pak Bu ditinggal pelayanan sendirian, ya, difitnah di dalam pelayanan. Wah, dia mau pelayanan mau cuma cari-cari nama doang. Waduh, dia mah kalau pelayanan cuma itu, selalu berbicara tentang pelayanannya masalah duit mulu, begitu. Ada omongan-omongan yang nggak enak, begitu. Ini dunia pelayanan nih, Bapak Ibu. Dunia pelayanan. Kadang-kadang diajak pelayanan misi, misalkan ayo kita bakso yuk, ayo kita bawa makanan yuk ke lapas, misalkan ayo kita bawa makanan yuk ke kaum marginal, ayo kita patungan yuk, gitu ya. Kalau pakai bahasa sehari-hari patungan, atau siapa yang mau nabur istilahnya tuh. Ayo, ternyata tidak yang mau nabur. Seakan-akan kita ditinggalkan, kita melayani sendirian, kita mulai putus asa. Apa yang terjadi? Kita mencucurkan air mata. Tuhan, kenapa mereka tinggalkan aku? Tuhan, kenapa mereka tidak percaya aku? Tuhan, aku berjalan sendirian. Visi yang Tuhan taruh, rasa-rasanya aku tidak punya pendukung. Dan kita putus asa. Tuhan, aku nggak bisa kok ke pelayanan sendiri. Aku harus pergi, keluar uang. Aku tidak dibayar. Sampai di sana juga, aku harus membawa sesuatu, memberkati mereka. Aku juga tidak punya uang. Dan aku selalu dibiarkan seperti ini. Akhirnya mulai kecewa. Begitu. Mulai kecewa. Nah, dikatakan apa di sana? Dan banyak mengalami pencobaan. Ini bicara soal Rasul Paulus. Dan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh, bahkan taruhan nyawa. Coba. Nyawa saja dia pertaruhkan. Begitu. Sedih kan?
mendapatkan ancaman, coba lihat, udah nggak disupport, kemudian di dalam pelayanan ada ancaman-ancaman. Jadi lihat nih Bapak Ibu, ada air mata yang keluar. Bapak Ibu tenang, nggak usah khawatir. Pelayanan hari ini Anda merasa ditinggalkan, Anda merasa sendiri. Suami sudah tidak support lagi. Suami sudah mulai berubah. Dulu kalau pelayanan pria kita sama-sama, kita bergandengan tangan, kita naik motor sama-sama, boncengan sama-sama. Waktu boncengan seringkali suami bercanda, begitu seringkali kita ngobrol. Kadang-kadang aku juga tertidur ngantuk di pundak suami waktu dibonceng naik motor jalan jauh begitu. Ada kenangan-kenangan, tapi sekarang suami sudah mulai berubah. Ditinggalkan oleh suami atau pasangan atau mau tinggalkan istri atau suami kebalikannya lah begitu. Kita mau cucurkan air mata. Harga dari sebuah pelayanan, Bu. Pak, begitu. Dulu kita melakukan sebuah pelayanan kita begitu semangat. Tiba-tiba istri bilang begini, heran dari pagi, dari sampai sore, sampai malam pelayanan terus. Pindah aja lu ke gereja, lu tidur aja di gereja, lu nggak usah pulang-pulang dah. Lu cari duit sana di gereja tuh. Begitu, bukan ngurusin laki, ngurusin gereja aja lu. Begitu. Udah nggak usah lagi pulang. Ya, setiap hari, setiap itu, ngejum mulu, pagi ngejum, siang ngejum, malam ngejum. Udah lu, suami lu nggak perhatiin, lu nggak masak-masak gitu. Istri kayak apa lu? Seringkali dimaki-maki begitu. Apa yang terjadi? Kita nggak balas. Kita tertuduh, kita teraniaya, terfonis, terhina di sana. Apa yang terjadi? Kita mencucurkan air mata. Bu, harga pengiringan, Bu. Bu, Pak, harga pengiringan. Bayar harga, Pak, Bu. Kalau kita katakan demikian, kita berhenti. Kita bilang, apa urusan lu? Lu nggak usah larang gua. Ribut, konflik. Yang ada permusuhan. No, kita tidak membangun permusuhan. Apalagi kepada orang yang kita cintai. Kepada orang yang menjadi teman hidup kita. Kita tidak boleh menyakiti. Tapi kesedihan kita tahu, saya mengerti tentang kesedihan itu. Tapi kesedihanmu diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengerti jalan yang terbaik supaya Dia menghapus air matamu. Dari air mata menjadi mata air dari dalam dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bahal harganya apa yang harus kita bayar ketika kita begini Tuhan? Harga yang ketiga adalah membayar harga pelayanan dengan darah. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 yang ke-8. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan ada tertulis. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dia tahu kapan waktunya akan berakhir. Kapan pada akhirnya dia harus mati. Bayar harga dari arti sebuah pelayanan. Dari arti mengikuti Yesus. Dikatakan demikian. Darah sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Sebagai sesuatu yang dia persembahkan buat siapa? Ya buat Tuhan begitu. Yang dia pertaruhkan buat nama Tuhan. Enggak apa-apa aku mati. Enggak apa-apa darahku tercurah. Tapi yang terpenting aku mati untuk di dalam Tuhan. Aku mati ketika aku selesai menyelesaikan semua tugas panggilanku mengikut dan melayani Tuhan. Dia dikatakan apa? Dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu momen-momen itu. Dia yakin bahwa ini akhir daripada tugas pelayanannya dia. Dan apa yang dikatakan di ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, ini saya suka. Tetapi seringkali ayat ini ditulis di atas batu nisan bagi orang yang sudah menyelesaikan tugas panggilannya. Dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu di atas batu nisan kadang-kadang ditulis begitu. Aku telah mencapai garis akhir. Pertandingan kita sudah finish. Pertandingan sudah ditutup. Partai pertama sudah selesai. Partai kedua adalah bagian menerima upah di sorga. Kehidupan kedua. Kehidupan pertama ditutup dengan manis. Dan dia telah menjadi pemenang. Dia telah finish. Melewati tali. Kalau lari maraton ada pita tuh. Pita panjang. Yang melewati pita itu dia juara. Dia sudah menjadi seorang champion. Dia sampai di garis akhir itu. Dan yang paling bagus, satu kalimat yang sangat-sangat saya suka adalah aku telah memelihara iman. Sepanjang hidup, rasanya berat. Sepanjang hidup, rasanya tidak mudah. Tapi dia bisa memelihara imannya dengan baik. Dan dia bisa menjadi pemenang. Ini keren banget, saudara. Ayat firman ini menjadi satu motivasi buat kita. Kita sedang ada di satu gelanggang pertandingan. Tadi firman Tuhan bilang,
Di dalam Filipi pasal 3, kita harus berlari-lari. Bu, siapkan stamina Ibu. Pak, siapkan stamina Bapak-Bapak. Latihan lebih keras lagi. Latihan apa? Latihan di dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Garis finish akhir menjadi champion. Terima mahkota. Karena champion, juara itu terima mahkota. Dan itu satu mahkotanya. Kepada siapa? Kepada dia yang sampai garis akhir. Atau sampai garis finish. Dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Berarti Tuhan yang kasih. Hakim yang adil. Pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang telah merindukan kedatangannya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus. Jadi saudara dan saya ketika kita menyelesaikan tugas akhir perjalanan hidup kita. The end. Finish. Kita menjadi champion. Kita telah memelihara iman. Maka Tuhan Yesus yang datang hampiri kita. Dia bilang, anakku, kemarilah. Malaikat kasih itu mahkota itu. Mahkota itu, mahkota yang termahal tuh. Itu harganya di dunia itu mungkin konglomerat nggak bisa beli. Karena itu mahkota yang bikin dari surga. Mahkota itu mahkota yang diserahkan oleh Tuhan Yesus. Berarti harganya sangat mahal. Dan itu dia berikan kepada kita. Dia menandakan apa? Dia menandakan bahwa saudara dan saya adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya suka dengan ini. Makanya dalam doa saya selalu mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa saya ingatkan itu? Firman ini. Bahwa saudara akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Yang ngasih gelar juara saudara, yang mahkota yang dikasih, itu bukan Presiden FIFA, bukan Ketua PBSI, bukan Ketua Umum PSSI, ya, bukan Cristiano Ronaldo yang kasih Sang Juru Selamat. Dan itu diberikan kepada kita langsung sebagai pemenang. Nah, makanya dikatakan kenapa kita lebih daripada pemenang. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Bagaimana kita membayar harga pengiringan? Yang pertama, kita harus membayar harga pelayanan dengan kerja keras. Itu yang pertama. Tuhan nggak mau kita malas. Ya. Tuhan nggak mau kita santai-santai. Yang kedua, membayar harga pelayanan dengan air mata. Cucuran air mata. Menabur. Ada saya suka lagu apa? Sambil mencucurkan air mata dan apa? Dan menerima berkas-berkasnya begitu. Lagunya bagaimana itu? Pokoknya dia bilang, waktu kita menabur dengan air mata dan akan pulang menerima berkas-berkasnya. Dengan apa? Dengan sukacita. Aduh, keren. Indah di dalam Tuhan. Yang ketiga, membayar harga pelayanan dengan darah. Artinya Bapak Ibu, seringkali hidup kita pun menjadi sebuah ancaman. Kadang-kadang nggak hanya berbicara tentang ancaman. Ikut Tuhan, kita dibenci. Ikut Tuhan, kita dijauhi. Ikut Tuhan, nama kita dicoret. Ikut Tuhan, warisan nggak dapat. Ikut Tuhan, kadang-kadang dihianati, diolok-olok, diejek oleh anak. Ya, jadi orang Kristen. Ya, Tuhannya mati, dia selesai salib. Ya, jadi orang Kristen. Ya, dan seterusnya begitu. Menyembah Tuhan 3 katanya. Ya, jadi orang Kristen. Konyol, dibilang. Ya, jadi orang Kristen. Norak ini, itu, dan seterusnya. Disakiti. Bukan hanya bicara saudara. Tapi tetap, Bapak Ibu. Pada akhirnya endingnya, saudara, nggak usah menghadapi endingnya. Di dalam perjalanan aja kita akan menemukan jalan terbaik. Jawaban Tuhan yang terbaik. Menandakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mengecewakan. Apalagi di akhir hidup kita. Kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Siapkah Bapak Ibu menjadi pemenang? Bahkan lebih dari pemenang. Saya yakin pagi hari ini Bapak Ibu siap untuk melakukan itu. Ayo ikut Tuhan, bayar harga. Jangan lelah, jangan menyerah, jangan putus asa, bangkit terus. Ikuti setiap jalan Tuhan, apapun jalannya. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan sampai kepada satu tujuan. Mencapai garis akhir, tidak tersesat. Dan sampai akhirnya, malaikat bertepuk tangan, bersorak-sorai. Kita sudah menyelesaikannya. Seperti seorang pahlawan yang telah menyelesaikan perjuangan di medan perang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini Engkau mengingatkan kami untuk kami berlari menuju tujuan akhir kami. Kami di bumi hanyalah sebagai pengembara. Warga negara kami adalah warga negara kerajaan surga. Kami harus kejar keselamatan itu Tuhan. Dengan kami Tuhan Yesus Kristus kerja keras. Kami membayar dengan air mata. Kami juga Tuhan membayar dengan darah. Semua sudah Engkau saksikan melalui kehidupan-Mu sendiri. Biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang setia.
Perkara baik Kau berikan, ada ucapan syukur dari mulut lidah kami. Perkara yang tidak manis yang terjadi, kami tetap juga mengucap syukur. Karena kami tahu di saat lemah, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Di saat kami tidak berdaya, Engkau menguji iman kami, apakah kami tetap setia kepadamu. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu di pagi ini, biarlah kami keluar sebagai pemenang, karena Tuhan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau urapi berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, perlebar perluas pelayanan hamba-Mu, dan biarkanlah banyak jiwa-jiwa yang lebih dimenangkan, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang baru yang belum mengenal-Mu Tuhan, Engkau kirim kepada hamba-Mu. Perlebar perluas tidak saja pelayanan hamba-Mu, tapi seluruh pengerja juga naik next level. Keluarga juga diberkati. Engkau Tuhan Yesus jaga kesehatan mereka. Apapun yang mereka perlukan, Engkau sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa juga Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan setiap hari ini Tuhan, membuat Tuhan Engkau disukakan, Engkau ditinggikan. Dan banyak jiwa yang mendengar, mereka boleh diselamatkan. Mereka yang di tengah perjalanan, di persimpangan jalan, dengan mendengar kebenaran firman-Mu, mereka makin datang kepadamu, bukan undur, tetapi mencari wajah-Mu. Dan mereka tahu, Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Sehingga di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka boleh dikuatkan untuk berkata iya, menjadi pengikut-Mu. Dan ke bangsa kami percaya Tuhan, banyak yang bertobat. Apapun yang terjadi saat ini, ketika mereka mengandalkan Engkau, hidup mereka akan diubahkan. Karena hanya Engkaulah jalan keselamatan dan hidup. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai pujian yang kedua, mari kita dengarkan Ku Ada oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan, karena aku masih ada di sini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Amin. Terima kasih pujiannya Bu Buni. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan bahkan hikmat pewahyuan agar satu saat banyak pujian-pujian yang dikarang oleh Ibu Murni sendiri. Terima kasih, sungguh menguatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menutup renungan pagi ini dengan mendapat doa berkat dari hambanya. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu Hana. Mari Bapak Ibu kita sebelum tutup kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan menjadi pelaku firman, teruslah untuk kita giat melakukan semua pekerjaan panggilan pelayanan kita, mengiringi Tuhan sampai garis akhir. Oleh sebab itu adalah panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan ketaatan dan kesetiaan. Tuhan akan memberkati setiap kita pada hari ini di dalam segala aktivitas kita. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita dan menjaga serta melindunginya. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus di awan-awan permai menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Amin. selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Hana, Bu Muni, Amin. Terima kasih Pak. Bu Heni dan Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi di pagi ini. Tapi mari kita tetap setia, karena renungan pagi dari Sema Adonai dari Senin sampai Sabtu. Dan biarlah kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.